Anda sudah diberikan otoritas oleh negara untuk melakukan tanggung jawab Anda. Loh, orang saya sudah ngakuin kalau saya jadi pejabat saya lebih bodoh. Enak kan jadi pengusaha kayak saya. Iya waduh, sih. bebas, Iya. enak. Kali itu saya tidak bisa bantah itu. Udahlah, saya tahu banyak, saya membayangkan saya kalau menjadi kepala badan, jadi Menkes. Aduh. Saya mohon maaf kenapa baru merespon atau mengangkat soal topik ini. Tentu saja ada pertimbangannya karena kami mencoba untuk berimbang. Sayangnya sampai sekarang tak ada dari pihak pemerintah yang merupakan bagian dari isu ini yang bersedia hadir di sini. Apa yang saya maksud adalah menyangkut dengan peristiwa banyaknya anak kecil yang meninggal karena gagal ginjal yang disebabkan oleh minum obat sirup yang tercemar yang disebut dengan ethylene glycol dan ada beberapa jenis lagi yang lain. Saya tidak akan mengurangi berbicara tentang kenapa peristiwa itu terjadi, tapi saya akan berbicara dari sudut pandang yang lain. Apa itu adalah apakah ini akan berdampak pada salah satu sisi perekonomian kita, apa itu adalah industri obat. Nah, untuk itu saya mengundang sahabat lama saya, seorang yang telah melakukan pencapaian, Pak Irwan Hidayat, pemilik atau owner dari Sido Muncul. Pak Irwan, thank you ya. Ya, sama-sama. Hadir di tempat ini. Sahabat lama saya ini sudah meyakinkan saya bahwa seluruh produknya itu adalah produk Indonesia. Setahun yang lalu ya Pak ya? 2 tahun yang lalu ya, saya datang ke pabrik ya. 3 tahun. 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu. Ya. Dan saya bersaksi bahwa Sido Muncul itu telah masuk pada fase industrialisasi. Waktu saya datang itu lagi pemasangan alat itu. Alat modern itu. Oh iya. Saya ingat itu. Sampai mempekerjakan banyak tenaga ahli dari luar. Nanti kita bicara tentang itu. Saya bicara dulu tentang ethylene glycol ini karena tampaknya produk Anda juga menerima dampak dari itu. Setidaknya dalam hal dimasukkan pada kelompok yang menggunakan juga. Ya, Sirupnya gitu ya. Obat dalam bentuk sirup. Pak Irwan, tolong jelaskan kepada kita sebenarnya ini problem apa dan kemudian kenapa sampai juga harus menghinggapi produk Anda? Ya, jadi seruan Kemenkes itu tentang obat yang berbentuk sirup dilarang dijual karena banyak kasus gagal ginjal di anak. Itu sebenarnya adalah yang dimaksud adalah di obat. Karena untuk membuat sirup itu kan produknya bahannya kan dari serbuk. Serbuk ya. Kalau obat ya. Nah, pelarutnya itu menggunakan yang namanya polyethylene glycol dan propylene glycol. Propylene glycol. Kandungan di dalam dua itu adalah ethylene glycol dan diethylene glycol. Okay. Jadi ini kan cuma zat yang ada di pelarut itu. Okay. Nah, waktu di pelarut itu sebenarnya ethylene glycol dan diethylene glycol itu boleh. Cuman kadarnya. Jadi ini semua ambang batas. Seperti kalau air ada logam berat, harus ada logam beratnya memang. Tapi ada ambang batasnya. Nah, itu terlalu banyak atau bagaimana. Kemudian Kemenkes karena alasan melindungi masyarakat, dia ngasih surat. Bahwa semua produk yang sirup yang untuk obat dilarang. Nah, dampaknya itu terkena di salah satu jamu, pabrik-pabrik jamu. Padahal pabrik jamu itu untuk tidak perlu pelarut karena ekstrak seperti tolak angin ini, ini ekstraknya itu cair, jadi tidak perlu dilarutin gitu. Cair, tapi masih menggunakan propylene, ethylene, propylene dan enggak ya? Enggak. Jadi tidak kena karena itu toko-toko pada takut karena dioperasi sama polisi. Oh, oke. Ya, operasi diturunin, produknya di take down, ya. Nah, dampaknya juga sampai ke situ. Tapi kita waktu itu saya sama teman-teman dari GP Jamu minta ke BPOM karena kan kita tidak menggunakan gitu.
tidak menggunakan alat untuk pelarut gitu. Nah, sehingga dikeluarin udah. Jadi BPOM ngeluarin surat resmi bahwa produk-produk jamu sudah muncul atau yang lain-lain tidak menggunakan propylene glycol dan polyethylene glycol. Sehingga udah keluar. Nah, meskipun sudah keluar, ada beberapa apotek yang tanya, loh ini kan suratnya dari Kemenkes katanya. Kami minta dari Kemenkes suratnya. Padahal Kemenkes juga sudah buat. Langsung saya tunjukin. Surat yang beredar itu adalah Kemenkes menunjukkan yang dilarang itu adalah obat. Bukan obat jamu, bukan herbal. Gitu. Jadi udah selesai lah. Udah selesai. Industri jamu adalah satu hal, oke? Dan tadi Pak Irwan sudah mendeklar bahwa produk atau industri jamu itu tidak menggunakan pelarut itu ya. Itu bisa dideklar di sini ya? Oh bisa. Dan semuanya, bukan cuma Pak Irwan saja ya? Saya rasa industri jamu ekstraknya itu kan cair. Mau dilarutin pakai apa? Wong udah cair kok dilarutin lagi. Salah satu contohnya nih ya? Ya ini ekstraknya yang bahan zat aktifnya itu ekstraknya dalam bentuk cair. Sehingga cuma dicampur madu, dicampur air gitu. Oke, itu satu hal. Nah, yang saya mau bahas sedikit ini Pak Irwan adalah siapa melakukan apa dan siapa yang bertanggung jawab siapa. Pak Irwan boleh menjawab, boleh tidak. Tetapi maksud saya begini, podcast saya ini adalah keberpihakan pada publik. Saya ingin sedikit mengelaborasi sebenarnya ini tanggung jawab siapa. Ini mungkin pertanyaan yang tidak fair kepada Anda ya, karena Anda bukan otoritas untuk itu kan. Dan ini juga adalah produk. Tapi nggak apa-apa, karena begini Pak. Saya lihat ini sudah beberapa bulan ya. Semua diarahkan kepada BPOM. Saya tidak sedang dalam posisi membela BPOM. Saya rasa BPOM juga harus bertanggung jawab di sini. Tapi kan bukan cuma itu saja. Kementerian Kesehatan seperti apa dan yang lain-lain. Selain bahwa memang ada beberapa perusahaan farmasi yang nakal. Dan itu sudah disebutkan pada berita ini, itu sudah dilarang. Dan sedang dalam proses penyidikan Bareskrim. Pertanyaan saya itu sederhana Pak. Kok bisa sampai seperti ini? Sudah ada yang mati lah, anak-anak pula gitu. Ya kalau ditanya siapa ya yang bertanggung jawab, yang paling salah. Menurut saya begini, obat tadi, campuran pencampur pelarut tadi itu udah umum. Memang digunakan udah lama, dari dulu. Iya. Selama-lamanya juga tidak ada apa-apa. Tapi rupa-rupanya ada kasus yang meninggal. Nah ternyata dari EG dan DEG tadi. Maka itu pemerintah menurut saya setuju ya kalau Kemenkes terus, wah ini bahaya ini. Dan dia nggak bisa coba diperiksa karena pabriknya ribuan, produknya ratusan, ribuan. Ya kalau dia pokoknya nomor 1 dilarang dulu. Nah, yang penting kan tadi sesuai menyelamatkan konsumen dulu. Nah, terus yang kedua, ya saya sih bisa memaklumin ya, kalau sebagai kepala Badan POM atau sebagai Kemenkes, mungkin saya juga ngalamin, saya juga akan ngelakuin yang sama, tak larang dulu. Nah, kalau saya diusut, memang ternyata bahwa pabrik farmasi tadi menggunakan polyethylene glycol dan propylene glycol yang ethylene glycol dan diethylene glycolnya kadarnya kebanyakan. Saya tidak paham tentang farmasi. Itu zat yang ada. Saya gini, kenapa kan sudah dipakai puluhan tahun. Pastikan ini kan saya dengar juga impor kan gitu ya. Impornya pasti sudah lama juga. Kenapa kemudian ada perusahaan yang menggunakannya di atas dari ukuran formula yang harus dipakai? Oh enggak, itu karena dia dapat dari supplier. Nah, dengan kasus ini sebenarnya ya, kalau seperti di sudah muncul ya, dari supplier kami periksa semua. Dari supplier kami periksa kalau di sudah muncul ya, pestisida, pupuk, fertilizer, terus logam berat, aflatoksin, DNA babi. Contohnya DNA babi. DNA babi kan sebenarnya kita dapat dari MUI. Suppliernya juga ada dari MUI. Dapat dia sertifikat.
Tapi kami beli alatnya. Untuk DNA apa namanya tadi? DNA saya belinya PCR untuk ngecek apakah ada DNA babi atau enggak. Oh, oke. Gitu. Kita kan dapat halal itu dari MUI. Dapat. Kita dari supplier kita cek dulu. Anda punya enggak sertifikatnya MUI? Punya. Tapi kalau di tempat kami ngecek sendiri. Kami cek lagi. Semuanya kita cek termasuk DNA babi tadi. Jadi pasti bahan yang dipakai harus bagus. Terus di saat terakhir di batch terakhir kami ngecek lagi. Cek pupuk, pestisida, logam berat, aflatoksin. Dan yang satu DNA babi tadi. Harus resmi bersih. Sekarang ada kasus ini. Ya saya dulu kan enggak pernah dicek. Sekarang saya cek meskipun enggak menggunakan. Gitu. Ya. Nah itu kesalahannya mungkin di pabrik farmasi. Iya makanya ngecek. Saya Pak Irwan bukan karena kita berteman, tapi kan saya pernah ke sana. Ya. Saya bisa bersaksi bahwa produk Anda itu betul-betul berasal dari segala macam material tumbuhan yang aman gitu ya. Tapi yang kita belum masuk secara total ke tentang Sido Muncul, tapi saya masih fokus ke sini. Ini berbahaya Pak, ya kan? Dan dampaknya Anda sudah kena juga kan Sido Muncul. Maksud saya adalah dari sisi kacamata pengusaha, apakah cukup respon pemerintah sekarang? Dalam hal ini ada diwakili oleh dua lembaga, BPOM dengan Kementerian Kesehatan. Apakah sudah cukup respon dari pemerintah untuk memproteksi konsumen yang sudah jatuh korban dengan situasi ini? Saya ada catatan di sini nih. Berikut ini daftar obat sirup mengandung cemaran EG dan DEG versi BPOM ya. Itu enggak apa-apa saya sebutkan di sini karena ini adalah resmi dari pemerintah. PT Avi Pharmaceutical Industries, PT Avi Pharma. Produknya ya paracetamol drops, paracetamol sirup rasa peppermint, kemudian Vipcol sirup. Ini obat yang tampaknya juga pernah saya berikan ke anak saya waktu masih kecil loh. Kan? Kemudian PT Universal Pharmaceutical Industries, Unibaby Coke Syrup, enggak pernah saya lihat ini. Banyak macam gitu. Kemudian PT Yarindo Pharma, ada Flurin DMP Syrup. PT Conimax, ini nama itu nama besar. Nama besar ini. Ada Thermorex Syrup dengan nomor izin bla 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 bla. Saya tiba-tiba kembali ke masa lalu, Pak. Mungkin bahkan ada beberapa obat yang pernah saya minum ketika saya masih kecil dan sekarang baru terbongkar. Nah, maksud saya begini, dari kacamata pengusaha Pak Irwan. Kita lepaskan dulu Sido Muncul. Dari kacamata pengusaha, bagaimana harus menyikapi situasi ini? Dan cukupkah respon dari pemerintah menyangkut itu? Ya kalau menurut saya mesti menyikapinya begini. Sekarang itu kalau kita itu ngadepin masalah ya. Masalah yang pertama itu adalah masalah hukum. Masalah regulasi. Ya. Tapi jangan lupa masalah di media sosial. Jadi menurut saya pengusaha itu ya harus melakukan screening mulai dari bahan baku masuk sampai batch terakhir keluar. Yang seperti kami lakukan. Saya nggak tahu di farmasi dilakukan apa enggak. Kalau itu dilakukan bisa saja terjadi. Orang nanti ngomong, wah ini mengandung apa. Tapi kan kita bisa membantah. Jadi kita ngundang media, kita jelasin ini produk kita. Karena gini, kalau di setiap batch itu ini ketentuan ya, itu harus disimpan selama 3 tahun. Jadi ada sampel dari setiap batch itu 3 tahun. Di tempat kami juga, saya simpan 3 tahun secara berkala diperiksa, ada perkembangan apa ya. Terus kemudian setiap sehingga kalau ada nanti klaim dari masyarakat atau ada berita di media sosial, apakah mengandung etilen glikol, kami meragukan. Nah kami bisa ngundang media, kami ambil sampelnya, kita buktiin. Kita punya sertifikat analisa di setiap batch. Nah kalau itu dilakukan, itu menurut saya kita sudah jadi kita itu menjaga supaya kita tidak salah karena berita medsos bisa jadi orang takut. Nah, enggak, tapi itu kan ini dunianya kan sudah berubah. Jadi sebagai pengusaha sebenarnya saya sudah ngelakuin ini 10 tahun yang lalu.
Saya udah meriksa. Saya beli PCR tuh ya, sebelum PCR terkenal seperti waktu COVID, saya udah beli kalau nggak salah 7-8 tahun yang lalu. Saya beli setiap batch meskipun kita dapat sertifikat MUI halal, tapi saya cek lagi. Karena apa? Ya orang itu nggak usah gitu, dia tanya aja, wah kalau tolangin mengandung babi nggak ya? Itu aja udah geger semua. Orang ragu-ragu. Berisiko banget ya. Iya resiko. Nah, tapi hidup di dunia seperti hari ini itu menurut saya lebih aman karena terbuka. Jadi pengusaha itu harus ekstra hati-hati. Seperti gini aja lah. Pokoknya kalau Anda sukses, Anda mesti memprotek kesuksesan Anda itu dengan apa? Dengan SOP yang beyond the regulation. Harus di atas regulasi. Oke. SOP-nya loh. Ya seperti ini, saya enggak pakai itu yang tadi pelarut tuh. Tapi saya tes semua. Jadi ada 5+1 EGDEG tadi. Bahkan saya lagi beli alat yang bisa mengecek jauh lebih cepat. Jadi setiap batch kita punya batch terus kita cek pakai alat yang kita beli. Kira-kira 1,5 bulan lagi sampai. Memang bukan salahnya siapa-siapa. Memang zamannya berubah. Dan kita ya sebagai pengusaha itu menurut saya mesti memikirkan gitu. Bagaimana memprotek you punya usaha. Tapi sudah kena dampaknya ya Pak Irwan ya? Loh kalau saya ya sedikit lah. Sedikitnya tuh gini ya. Sedikitnya gini. Ada laporan. Ada orang mau beli di apotek di take down. Ya itu aku dengar itu ada beberapa apotek di Surabaya kalau ya beli tolak angin sama apoteknya di take down. Tapi saya kan mikir ya ini dampak dari aturan itu ya. Saya bisa menerima aturan tersebut ya memang seyogianya harus begini pemerintah melakukannya ya untuk melindungi konsumen. Tapi kan saya lega juga orang cari tapi di take down. Ya coba nggak di take down ada yang cari lebih susah nggak? Lebih susah. Dia mending ini dong. Nggak, maksud saya gini, saya tidak sering mengompori Pak Irwan. Tapi maksud saya begini, boleh dong kalau saya, bukan Pak Irwan, kalau saya, boleh dong saya berpikir, ini kok pemerintah ceroboh amat gitu? Mengeluarkan sebuah edaran, ya kan, semuanya kena. Oke, bisa diperbaiki, bisa direvisi. Tapi kan sudah kemana-mana tuh barang tuh. Kalau saya sering kok bayangin saya di Badan POM itu ya dari tahun 74. Saya kenal semua sama waktu itu dirjen semua kenal. Saya dulu juga berpikir kenapa ya seperti ini macam-macam. Tapi akhirnya saya mikir ya nggak mungkin lah. Memang sulit sekali lah. Sulit bener. Saya nggak belain nih ya. Tapi bukan, saya nggak belain Menkes sama kepala badan, tapi enggak gampang. Karena enggak segampang itu. Iya gitu. memang, artinya sebagai pejabat. Enggak, tapi gini aja, contoh. Kalau dia bilang, kami akan memeriksa dulu, misalnya nih ya, sirup-sirup apa. Sirup itu ribuan. Iya. Itu yang kemudian koordinasi dengan badan POM, punya kesibukan lain. Saya rasa bisa seminggu. Lah nanti kalau seminggu juga salah juga. Kenapa baru seminggu? Tapi kalau menurut saya ya saya sendiri, kalau saya jadi kepala badan saya bisa atau jadi Menkes saya bisa stres berat saya. Itu satu hal Pak Irwan. Tapi tak lakuin salah nggak tak lakuin salah. Udahlah. Itu risiko sebagai pejabat publik. Tapi maksud saya ini salah satu tujuan dari podcast saya adalah memproteksi publik. Nah, saya paham lah, wajar lah kalau Pak Irwan sebagai pengusaha itu tidak terlalu mau pengen lebih jauh dari situ ya. Tapi yang saya maksud adalah minta tolong juga dong pengusaha ini mengajari para pejabat publik itu. Ya kan, Anda sudah diberikan otoritas oleh negara untuk melakukan tanggung jawab. Loh, orang saya sudah ngakuin kalau saya jadi pejabat saya lebih bodoh. Enak kan jadi pengusaha kayak saya. Iya waduh sih. bebas, enak. Kali itu saya tidak bisa bantah itu. Udahlah, saya tahu banyak, saya membayangkan saya kalau menjadi kepala badan, jadi Menkes. Udahlah jangan minta ampun deh, beneran deh. Nah oke. Itu satu problem ya.
Dan sayangnya bahwa kemudian ternyata industri jamu, kita tidak hanya bicara tentang sudah muncul ya, memang sudah meraksasa. Tapi kan masih banyak pengusaha jamu yang kecil-kecil juga. Semoga saja segera saja dampaknya itu segera berakhir Oh ya. yang kecil-kecil enggak kena. Anda kenal? Enggak kena. Kenapa? Karena yang kecil-kecil enggak buat sirup. Oh tidak, oh tunggu dulu. Kan banyak perusahaan jamu itu rata-rata Iya pakai jarang yang buat sirup tuh jarang. Karena ini prosesnya sulit gitu. Jarang. jarang. Yang buat justru yang besar-besar. Ada cuman 5 lah kira-kira. Ya sudah masuk industri ya. Ya, sudah masuk industri. Siapa saja sih kelas besar selain sudah muncul itu? Jamu Oke. Jago. Jamu Jago. Deltomed. Deltomed. Kemudian Marta Tilar itu juga buat jamu cair. Oke. Terus kemudian Sari Ayu apa? Kalbe. Kalbe Farma juga. Buat. Jadi soalnya perusahaan-perusahaannya. Kalbe farmasi atau jamu? Kalbe itu pabrik farmasi. Iya, tapi dia juga bikin jamu. Ya dia buat jamu. Ya karena saya sukses buat tolangin dia ikut-ikut. Iya kalau saya nggak sukses kan ada yang ikut. Iya toh benar nggak? Benar. Gitu. Saya setuju untuk itu. Oke. Nah sekarang kita bicara tentang Sido Muncul. Saya tuh kagum sama Anda Pak Irwan. Ya sekarang kita agak bergeser di isunya nih. Tadi ada cases gitu ya. Sekarang kita masuk pada sejarah tentang Sido Muncul. Sudah berapa tahun sih Sido Muncul Pak? 71. 11 November kemarin 71. 11 November. 71 berarti sudah berapa? Dari tahun 51. Dari 51. Coba tampilin. Ini sejarahnya ya. Oh iya, ini pendirinya, ini nenek saya ini. Nenek yang keberapa? Nenek saya. Langsung. Ya, nenek ibunya mama saya. Ya, berarti nenek langsung ya. Nenek langsung. Gitu. Berarti sekarang Pak Irwan generasi ketiga. Saya generasi ketiga. Ketiga gitu ya, dan semakin sukses. Sekarang ini sudah berapa sih? Sudah berapa produk sih Pak Irwan? Wah, banyak 240 ada. Varian produk. Yang paling sukses adalah? Ya, tolak angin. Ini. Ya, ada tolak linu, ada SMA, Kuku Bima. Ini kita. Ya, ini energy drink gitu. Kita sekarang masuk ke food supplement juga. Jadi kita itu naik pangkat lah. Dari pabrik jamu, naik pangkat menjadi perusahaan food supplement. Seperti apa? Loh, ya D3, Q10, terus kemudian vitamin E, vitamin C, kemudian kita tapi produk food supplement saya dikombinasi ada sambiroto, temulawak, kunyit, jahe. Itu materialnya tuh semua dari Indonesia ya? Loh kalau yang pharmaceutical base impor. Harus impor? Harus. Kita kebanyakan saya milihnya juga dari Eropa. Gitu. Kita belinya dari Eropa. Ya ada yang dari China gitu. Tapi kalau yang jadi kita ngembangin tuh dari jamu naik pangkat food supplement. Oke. Gitu. Nah, kita ngembanginnya yaitu yang pharmaceutical base seperti tadi yang saya ceritakan. Yang kedua, kita membuat food supplement tapi dari bahan jahe. Seperti yang saya bilang tadi itu, bahwa saya menyaksikan sendiri, Anda sudah menggiring atau membawa Sido Muncul itu pada digitalisasi industri. Teknologinya sudah maju itu. Sekarang sudah 100%? Belum? Atau masih ada yang manual ya? Oh enggak, sebagian 70% automation. Automation ya? Ya itu kan karena nanti 5 tahun lagi bukan gaji karyawan naik ya. Tapi mungkin sulit cari karyawan kalau negeri ini maju. Sulit cari karyawan? Iya, sulit cari karyawan yang benar-benar punya skill gitu. Ini kan juga dibutuhkan skill gitu ya. Oh, jadi Anda sudah menyiapkan untuk masuk ke fase itu ya? Iya, saya menyiapin itu satu yang saya bayangin energi itu bakal mahal. Energi bakal mahal. Kemudian masyarakatnya cari karyawan juga susah kalau banyak investor di sini. Total berapa karyawan sekarang? 4.000. 4.000 ya? Nah, yang ketiga saya juga bayangin ya karyawan
konsumen kami itu ya anak-anak muda itu terdidik baik. Dan apa orientasinya? Orientasinya kepada lingkungan. Makanya itu saya concern sekali terhadap lingkungan gitu. Saya dengar ada sebuah danau dengan enceng gondoknya itu Anda garap ya? Oh itu dulu Rawapening itu 2.800 hektar, tinggal 900 hektar. Terus idenya yang ada dibuat kerajinan tas segala. Tapi kan diambil satu, kebutuhannya satu, tumbuhnya 20 dalam waktu 2 minggu. Iya betul. Dan yang diambil cuma daunnya, akarnya itu merusak lingkungan. Makanya saya cari ide, saya buatin wood pellet untuk bahan bakar. Sebenarnya sudah berhasil. Jadi kita ngambil, kita buat wood pellet, kalorinya 4.300 ya, dan gas buangnya juga memenuhi. Ngambil dari mana saja wood pelletnya? Loh, dari itu, eceng gondok itu. Eceng gondoknya itu kita ambil daun sama akar-akarnya, terus kita proses, kita keringin, kita jadiin wood pellet untuk bahan bakar. Dan ternyata berhasil. Dan itu ya, itu kalau bisa digunakan, itu satu, itu energi terbarukan. Yang kedua, luas daratan, luas air yang ada di Rawapening, yang 2.800 hektar itu kembali. Coba bayangin di 30 km selatan Semarang ada danau yang luasnya 2.800 hektar. Sekarang tinggal 900 hektar. Dulu kedalamannya 40 meter. Tahun 98 aja masih 15, sekarang tinggal 4 meter. Dihajar enceng gondok. Ya, enceng gondok sama ini sedimentasi. Nah, padahal kan kita tahu ya kita enggak bisa hidup tanpa air. Iya. Kita tanpa minyak, tanpa energi bisa hidup. Tapi tanpa air nggak bisa. Oh, kalau nggak ada air nggak ada hidup, air dan udara. Kita akan bicara tentang produk nantinya karena saya punya sedikit catatan bagaimana terutama tolak angin dan kuku bima tadi itu luar biasa ya. Gini Pak Irwan, jelaskan kepada kami, ceritakan kepada kami bagaimana Anda membawa yang namanya jamu itu naik beberapa level untuk berhadapan dengan produk-produk tanda petik modern dalam hal obat-obatan gitu ya. Perlu cerita ini. Saya nggak ngerti sih sekarang, tampaknya Sidomuncul sudah tidak lagi dianggap atau produk sejenisnya tidak lagi dianggap produk kampung gitu ya, karena sudah mampu dikerek termasuk Anda di dalamnya. Tapi jelaskan kepada kami sebenarnya sekampungan apa sih kita kalau mengkonsumsi produk jamu di hadapan produk farmasi yang hebat-hebat dari Eropa, dari Amerika sekarang. Ya. Jadi kalau saya tahun 84 tuh ya. Tahun 70 tuh kira-kira jamu itu 1% aja enggak ada dibandingin obat. Ya. Terus kemudian saya kan kerja dari tahun 69 saya mulai. Jadi sampai tahun 84 saya merasakan kok enggak maju-maju ya. Lalu saya punya ide gini. Saya tak niru aja. Apa yang hebat? Industri farmasi. Oke. Kenapa dia hebat? Ya karena dia rasional, aman dan jujur gitu. Kalau pabrik jamu itu semuanya berdasarkan pengalaman. Oke. Ya. Lalu saya tiru aja pabrik farmasi. Jadi saya buat bagaimana supaya rasional, mekanisme kerjanya, bisa enggak keamanannya diteliti. Saya melakukan uji toksisitas, uji khasiat. Kemudian yang ketiga jujur. Jujur itu maksudnya apa? Ya sampai hari ini saya enggak buat jamu yang macam-macam. Misalnya kita ngomong pada waktu COVID, banyak orang yang pabrik jamu yang buat obat COVID. Saya bilang padahal gak ada urusannya dengan COVID. Padahal enggak mungkin. Iya enggak mungkin. Yeah. Sekarang dokter farmasi aja udah pusing sama COVID. Seluruh dunia ini pusing. Kalau pabrik jamu seandainya saya berhasil, misalnya saya ngembangin obat COVID, terus virusnya mati kalau minum jamu COVID. Ya nanti kan orang takut sama jamu. Okay. Virus saja mati. Orang takut. Jamu itu justru, jadi saya tuh secara jujur kami itu cuma bisa membuat
3 hal. Satu, saya itu ahli di bidang masuk angin. Kedua, pegel linu dan panas dalam. Tidak lebih dari itu. Dan itu yang diizinkan oleh Badan POM. Jadi saya niru pabrik farmasi. Yang penting rasional, aman dan jujur. Terus yang kedua saya terinspirasi sama dunia kedokteran. Karena di dunia kedokteran itu ada sumpahnya Hippocrates yang mengatakan bunyinya begini, I will treat my patient with my heart, mind and knowledge. Oh kalau gitu benar juga ya. Jadi saya akan mengelola usaha ini dengan hati, akal, dan regulasi. Jadi nomor 1 tuh Hati dulu. Hati dulu. Pokoknya kalau saya keluarganya enggak minum nih yang paling gampang ya saya enggak jualan. Jadi apa yang dijual harus keluarga saya berani minum. Jadi itu 2 hal itu sangat membuat kami itu orientasinya itu beda gitu. Kami enggak pernah buat jamu COVID, obat kanker. Ya, tapi kalau kami buat food supplement sebagai food supplement ya, sebagai makanan tambahan, sebagai pendamping atau pendamping misalnya diabetes, minum sambiroto. Jadi banyak dong produsen yang bohong ya. Loh, bukan produsen bohong. Saya mengatakan bohong. Enggak, ini bahasa saya. Maksud saya gini, kan waktu kemarin COVID tuh, tiba-tiba semua kok seperti semua yang beredar itu seperti obat COVID semua. Bukan, saya juga ditanya sama orang, Pak Irwan kok enggak buat obat COVID? Saya bilang saya pasti enggak bisa. Saya bilang enggak bisa saya. Enggak mungkin. Iya. Dokter sama dunia farmasi aja pusing sama COVID. Tapi kan saya ada tolak angin. Tolak angin ini kan ada uji khasiatnya meningkatkan sel T. Tapi saya ngakuin bukan sel T yang specified untuk virus COVID, bukan. Ini cuma sel T secara umum. Memang meningkatkan daya tahan. Misalnya kalau orang sakit ini ya, lagi gak enak badan. Itu kan orang Jawa bilang, orang Indonesia bilang masuk angin. Nah, masuk angin itu kalau di-describe itu begini, tanda awal menurunnya daya tahan tubuh. Jadi orang merasa tidak enak, tidak nyaman. Itu bahasa sederhana dari masuk angin. Masuk angin. Nah, okay. Kan solusinya banyak. 1, dikerokin kalau orang Jawa, ya toh. Saya sendiri juga suka kerokan, ya toh. Kalau enggak tidur, istirahat, ya. Atau kalau 2 itu ditambah, kalau saya kerokan ditambah minum tolak angin, misalnya gitu. Nah, ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Saya masuk ke bagian selanjutnya dari tadi itu, dari sejarahnya. Bagaimana dengan riset produk Anda? Yakinkan kami bahwa seluruh produk-produk yang sudah muncul itu berbasiskan riset yang bisa diterima secara logik dalam ilmu medik. Iya, tadi yang saya ceritakan kan tahun 2002 saya niru pabrik farmasi. Bagaimana kita bilang, oh jamu ini aman. Ya saya ya percaya semua jamu aman. Ya toh. Tapi saya ingin membuktikannya. Maka itu saya buktikannya dengan cara saya melakukan uji toksisitas. Ini tolak angin ini. Saya bekerja sama waktu itu dengan lembaga risetnya yang independen, yaitu dari Fakultas Farmasi mana itu Sanata Dharma Jogja. Ternyata tolak angin ini diminum ya 212 bulan, dia aman untuk lambung, tidak membuat iritasi, dia aman untuk liver, untuk ginjal, ya, dan untuk misalnya tidak iritasi di lambung, di usus gitu. Ya, artinya semua produk Anda itu berbasiskan riset yang terukur ya. Maksudnya berdasarkan referensi, kemudian kita riset kalau yang jumlahnya banyak seperti tolak angin, kunyit, temulawak, apakah dia toksit atau enggak? Okay. Karena uji toksisitas itu adalah menentukan kalau diminum jangka panjang mengganggu, merusak organ tubuh kita atau tidak. Ya, jadi saya yakin gitu. Oh, oke. Saya berani ngiklanin. Saya minum sendiri tiap malam. Ya tiap malam saya minum. Saya minum pagi,
2, malam satu, pagi satu. Saya kalau pagi minum temulawak, kunyit, wah apa aja saya minum lah pokoknya yang tumbuh-tumbuhan. Ya, nah itu artinya kita bicara tentang bahan baku di situ. Itu ya bukan cuma Pak Irwan, saya juga di kampung dulu kan. Iya. Itu nenek saya itu atau ibu saya kalau sakit sedikit itu, semua yang baik yang diminum maupun digosokkan di badan sampai digosok, dikerokin, gitu ya. semualah pokoknya apa aja. Tapi tadi saya dengar bahan bakunya Anda itu banyak diimpor ya, katakanlah dari Eropa. Tidakkah kita? Oh enggak, saya enggak pernah import bahan baku itu. Yang saya import bahan baku dari Eropa itu adalah vitamin D, vitamin C, Q10, fish oil. Nah, itu yang kami import. Tapi kalau bahan baku ini kami punya 150 kelompok tani atau berapa yang menjadi supplier kami. Jadi kami bina kelompok. Karena kan sudah tidak mungkin ngumpulin tanaman obat di hutan-hutan. Hutannya sudah habis buat kelapa sawit. Ya, buat batu bara, buat apa. Jadi kami membangun jalur kemitraan. Tidak punya lahan sendiri Sidomuncul? Oh enggak punya. Loh udah jadi konglomerasi kok malah. Saya kan bukan petani, saya enggak tahu nanti caranya. Enggak tahu caranya ya. Ya dan kalau bisa bekerja sama kan lebih enak. Kami punya banyak teman. Kita juga seperti kalau bisnis kami ya di hulu hilirnya itu, hulunya kami dengan petani, hilirnya itu dengan multidis. Jadi kita punya hampir 120 distributor di seluruh Indonesia. Jadi kita bukan distributor tunggal gitu, enggak. Dan material bahan bakunya itu betul-betul dari bumi Indonesia sendiri. Iya. Kecuali beberapa yang tidak tumbuh di negeri ini. Nah itu dia. Nah, yang saya mau tekankan dari poin ini adalah kalau mau bicara Indonesia, produk Indonesia ya ini kan gitu ya. Dari bumi Indonesia, diproduksi oleh orang Indonesia. Oke. Namanya juga nama Indonesia ya. Loh di luar negeri juga tidak ada. Bagian terakhir Pak Irwan. Biasanya penonton kita itu suka dengan angka-angka yang wah. Dan beberapa produk Anda itu, ini perusahaan terbuka para pemirsa. Jadi kita bisa lihat. Kesimaharajaan sudah muncul itu kita bisa lihat dari pasar modal karena ini perusahaan terbuka. Tapi mumpung pemiliknya ada di sini. Dari semua produk Anda itu, dari 200 itu tadi, yang paling besar itu yang mana? Ini ya? Ya itu, ya. Berapa? Dalam hitungannya sebulan atau per tahun ya? Oh ya, saya nggak bisa nyebutin jumlahnya gitu ya kan. Tapi sales kita tahun lalu tercatat 4,2 triliun. Dari? Semua. Total? Total. Jadi sales sudah muncul tahun lalu. 2021? 2021 ya. Itu 4,2 triliun? 4,2 triliun. Berapa persen porsi dari ini? Tolak angin ini? Oh nanti ketahuan berapa jumlahnya. Kalau persentase saya omongin. Kalau saya tidak salah, 1 ya? Memang wartawan sejati. Iya, karena ini paling... Enggak apa-apa, saya kasih tahu ya. Kalau obat Cina yang terkenal ya, yang orang bilang obat sakit perut gitu yang terkenal tuh ya dari China. Itu cuma 1/15-nya produk saya. 1/15-nya? Wow. Produk saya enggak bisa nyebutin namanya, tapi terkenal lah. Bentuknya pil kecil-kecil gitu. Aku tahu kok itu. Iya. Tak usah kita sebut ya. Itu 1/15-nya produk tolak angin. Setelah ini Kuku Bima? Setelah ini ya Kuku Bima. Tapi lebih dulu Kuku Bima maka dibanding ini? Oh ini dong, ini kan dari tahun 40 sudah ada. Apa? Tolak angin? Tolak angin. Oh tapi kan itu dalam format tradisional. Ya. Tahun format industri kan? Enggak, format dalam bentuk yang cair ini tahun 94. 94? Ya. Lebih dulu dibanding Kuku Bima? Lebih dulu, Kuku Bima 2004. 2004? Iya. Tapi Pak Kuku Bima belum mengalahkan ini ya? Pernah mengalahkan. Ya tadi yang saya bilang pernah mengalahkan. Dunia ini kan berubah terus. Ya toh. Kemudian orang tidak suka minum energy drink. Orang sekarang suka minum yang misalnya pengganti substitusinya gitu.
Tapi ini produk ini tahun 94, Kuku Bima 2004. Tolak angin, Kuku Bima, apalagi satu? Tolak linu. Tolak lino. Yang ini ya? Sudah muncul tuh saya ahlinya itu cuma 3. Masuk angin, pegel linu, sama panas dalam. Loh, nah itu 3 hal klaim yang diperbolehkan oleh Badan POM. Oke. Di luar itu kita nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Apa alasannya? Ya alasannya kan kita ini berbasis kepada referensinya adalah dunia kedokteran barat. Ya, itu toh. Terus yang kedua mereka itu kan membutuhkan penelitian. Misalnya kita bilang untuk obat kanker, ya harus ada uji klinisnya. Iya. Ya kan enggak mungkin. Betul. Enggak mungkin. Pak Irwan, kemarin pada saat COVID itu semuanya menangis. Tapi sebaliknya, Anda itu malah memproduksi hampir 2 kali lipat bahkan ya? Enggak, naik 16%. 16%? Naik 16 sampai 20% lah. Itu kan luar biasa itu. Dapat berkah dari dalam posisi yang tidak menyenangkan itu kadang-kadang. Blessing in disguise. Ya. Blessing in disguise gitu ya. Iya, iya. Pertanyaan terakhir ini Pak, tidak nyaman saya bertanya. Sekarang Anda sudah melebar kemana saja? Saya dengar ke hotel segala macamnya. Oh kalau hotel itu karena kami untung dari jamu, kemudian kita akan punya uang. Nah saya dan adik-adik saya itu enggak ngerti mau berbisnis apa. Ya. Lalu kepikiran bisnis hotel aja. Karena bisnis itu cocok, artinya bisnis senang-senang. Ya toh. Kalau bisnis yang menyenangkan toh, bangun hotel. Terus yang kedua, kita kebetulan punya tanah di Jogja, kita bangun hotel. Tentrem. Ya. Saya kan nginap di sana dulu waktu tahun baru pembukaan itu. Terus saya bangun di Semarang. Udah jadi ya di Semarang? Udah, kita resmiin persis 2013. 2020 persis COVID tanggal 13 Agustus kami resmiin. Sekarang ini yang ketiga di Alam Sutra, Jakarta. Tapi itu bukan saya cuma jadi operator. Jadi kita ini manajemen operator untuk hotel. Tentrem Group. Tentrem. Jadi itu punya orang lain, dia bayar fee aja ke kita. Anda hebat ya, masih mengelola hotel dalam rentang waktu yang belum seberapa, tapi sudah berani jadi operator. Operator hotel ya? Iya, kalau beruntung ya gitulah. kalau nggak beruntung ya ini beruntung aja lah. Pak, jadi operator. Yang saya maksud tadi. Tahu nggak kenapa beruntung? Apa? Waktu kita bangun hotel di Jogja, saya bangunnya terlalu bagus. Saya sama adik-adik saya itu lagi usaha jamunya maju gitu, dapat uang banyak gitu. Jadi kamu bayangin sendiri kalau orang baru mendadak kaya itu kan apa aja dibeli, ya toh. Adik saya tambah kayu, tambah ini mejanya harus ini, wah pokoknya jadinya over investasi. Sebagai contoh ya misalnya hotel itu 3,5. Harusnya itu kalau bintang 5 itu 1,7 M per room B. Saya punya itu ya, ke room B itu nanti jualnya 1,7 juta per malam. Saya itu per room B-nya 3,5 M. Beliau kebingungan terima uang, ya itu loh orang kalau barusan kaya. Sampai kita pusing, waduh ini bagaimana nih ya. Masih sampai sekarang? Oh hotelnya ya keren lah. Keren. Enggak, saya tahu. Tapi maksudnya keren. Oh, sekarang udah agak lumayan. Kayaknya udah agak beberapa lama. Jadi kita bangun di Semarang ya bagus. Kita kan gini. Pokoknya saya enggak mau ya. Saya enggak mau bangun hotelnya jelek. Tahu nggak kenapa? Nanti orang mikir gini. Hotel karo-karoan. Isone cuman nek gawe jamu pinter. Gitu toh. Orang kan pasti omongannya kayak gitu. Ya. Padahal tahu nggak bisnis apa yang paling sulit dalam hidup ini? Pelayanan terhadap berhubungan dengan publik loh. No. Apa? Pabrik jamu. Kenapa? Itu bisnis yang paling sulit. Karena? Loh, coba toh. Rasanya pahit. Oh.
Bolehnya cuma 3 hal. Masuk angin, pegelinu, panas dalam. Kemanjurannya ya. Tapi keberhasilannya kan besar. Emang sudah ada pabrik jamu yang bangkrut? Ya pokoknya kan ada 1.600 pabrik jamu. Nah saya cuma satu-satunya yang muncul sampai hari ini. Banyak 1.600 kolega kami. Yang masuk pada kelompok konglomerasi mungkin sudah muncul. Tapi kan 1.600 itu pada hidup semua yang meskipun pada skala masing-masing kan. Ya hidup. Lah iya. Tapi coba aja nanti kamu renungin. Kalau kamu punya uang 2 triliun. Ya. Kamu mau beli tanah, bangun pabrik, terus buat merek jamu. Apa dibeliin bisnis lain? Hotel. Kalau hotel kan kamu bangun, nggak laku, ya kamu jual masih ada nilainya. Kalau pabrik gimana? Kamu mesti beriklan investasinya. Kenapa tadi Pak Irwan nanya sama saya kalau punya uang 2 triliun, kenapa nanya gitu? Lah mau enggak kamu bangun pabrik jamu apa bangun hotel? Enggak, saya mau balik bertanya. Kalau Pak Irwan punya berapa triliun? Kalau saya suruh ngulang lagi. saya bangun hotel, saya enggak mau bangun pabrik jamu lagi. Gitu ya. Karena saya ini ya tidak bisa mengulang sejarah dan keberuntungan. Betul. Mana bisa diulang? Betul. Ya toh? Kita tidak bisa mengulang keberuntungan itu. Iya, sama sejarah. Kali ini beruntung bisa, besok tidak ada jaminan. Nggak bisa. Tapi kalau bangun hotel punya uang, yang penting gini, bangun hotel pakai uang sendiri, ya toh. Terus hotelnya yang bagus, dikelola, yang hotel itu kan sebenarnya gampang sekali dibandingin jual jamu. Selain hotel apa lagi? Cuman diferensiasi produknya. Hotel sama jamu aja. Enggak ada yang lain? Enggak ada. Enggak pengen misalnya apa gitu yang lain gitu. Tambang dulu atau pernah kebun. Dulu pernah ditawarin tambang 15 tahun yang 12 tahun yang lalu lah. Waktu kami dapat uang banyak gitu ya. Terus adik saya bilang, "Ini tambang gini." Saya bilang, "Udahlah, kita ini udah tua, udah jamu aja." Adik saya nekat. Pergi survei ke Kalimantan. Terus pulang tak tanyain, gimana hasilnya? Wah enggak wis, nanti digigiti nyamuk bisa kena malaria. Ya bener toh. Saya ngomong, kamu. Saya tahu yang penting itu jangan serakah orang hidup itu. Ngapain? Pak Irwan, terakhir. Ini sudah muncul ini sudah menjadi konglomerasi. Sudah masuk ke pasar modal malah. Masuk apa? Masuk pasar modal kan? Oh sudah, 2013. Kalau digabung yang pasar modal dengan belum masuk pasar modal, kan hotel belum ya? Iya. Nah gitu ya. Kalau ya tak usah disebut pastinya lah. Enak mana? Bukan. Sudah valuasi asetnya kira-kira seberapa besar? Waduh, saya nggak tahu itu. Biasanya itu orang kaya itu memang sudah itu. Orang kaya beneran itu dia lupa kekayaan. Enggak, bukan. Saya ini selama 52 tahun, 54 tahun ya. Saya itu cuman bekerja di Sido Muncul di bidang marketing. Saya ini enggak pernah saya keluar dari itu, enggak pernah. Ya. Termasuk lihat angka apa penjualan segala macam. Saya belum pernah baca laporan rugi laba sama rekening koran. Sungguhan nggak pernah saya baca. Saya bilang udah diceritain aja untung berapa gitu. Udah. Yang penting kan gampang kalau sudah untung berapa. Tapi saya tahu untungnya berapa meskipun saya tidak lihat. Karena kan saya tahu HPP-nya tolak angin. Jadi saya ngambil aja 2-3 yang itu market share-nya 80%. Ya toh? Itu saya tahu HPP-nya, ongkos saya jual berapa, untung berapa, saya yang spend iklannya berapa, kan saya yang megang di marketing. Saya tahu kira-kira segini. Ya kalau sekarang sih canggih sekali ya, kan pakai SAP gitu. Tapi saya nggak pernah baca. Tungguan saya nggak pernah baca, tanya aja karyawan saya ini kalau dengerin podcast ini, tanya saya pernah enggak baca laporan rugi laba yang kecil-kecil gitu. Buat saya udahlah banyak yang baca. Adik-adik saya 4 orang biarin dia yang baca aja. Tapi adik saya juga nggak pernah baca. Nggak pernah. Dikasih ke profesional aja ya? Enggak, semua kan dikerjain sendiri. Saya punya konsep kalau sebuah usaha itu selama pemiliknya masih ada, itu masih ada rasa responsibility. Pak, saya hampir rasa tanggung jawab itu loh. Enggak, hampir saya lupa. Generasi keempatnya Anda sudah siap?
Oh sudah, kami sekolahin, terus kami juga ajarin. Karena gini Pak, itu perilaku dunia usaha konglomerasi di Indonesia itu kita kenal begini. Generasi pertama berdarah-darah membesarkannya, generasi kedua menikmatinya, generasi ketiga menghancurkannya. Nah, sebabnya apa? Macam-macam. Enggak, karena orang Indonesia anaknya banyak. Generasi ketiganya 20 orang. Kalau itu yang punya perusahaan flavor di Perancis tuh ya, yang jadi supplier kami. Generasi keempatnya cuma 1. Iya. Ya, jadi di Indonesia ini perusahaan keluarga nggak ada yang tahan karena keluarganya banyak. Coba kalau nggak percaya, coba kalau ada orang cari tesis doktor gitu, coba riset tentang itu. Win, keluarga. Kayaknya harus diangkat juga nih soal itu tadi. Loh, iya, coba di tempat generasi saya ya, nenek saya 2, punya anak 9. Cucunya 46. Mama saya nomor 7. Saya cucu nomor 6. Kemudian mama saya ikut join tahun 70, nenek saya bilang udah kamu beli aja. Sebab kami kalau yang punya 9 orang bisa ribut ya. Ribut. Dari generasi ketiganya nenek saya itu jumlahnya 1, 2, 46 sama pasangannya jadi 92. Ya atau 88 pas 90 sekian. Generasi keempatnya 256. Sekarang kamu mau pakai ilmu apa, go public, wes ilmu apa aja panggilin konsultan yang paling hebat, pasti berantakan. Berantakan ya? Iya nggak mungkin. Oke. Pak Irwan, thank you ya. Ya. Saya senang pembicaraan kita mulai dari sebuah cases gitu tadi, soal itu tadi, dan kemudian di ujungnya kita bicara tentang bagaimana sudah muncul menjadi sebuah perusahaan besar. Saya selalu senang berbicara dengan Pak Irwan karena orangnya pada usia 76 tahun masih bersemangat. Dan kalau saya tidak salah dalam waktu dekat ini akan meluncurkan sebuah buku. Kita tunggu bukunya. Sekali lagi Pak Irwan, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Iya, makin sukses. Mirsa, itu tadi diskusi saya dengan Pak Irwan Hidayat, sebuah nama besar dalam industri jamu nasional. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.